Shalom, selamat pagi saudaraku. Hari ini hari ke-7, tema The Powerful Week dengan judul The Power of Your Next Step. Matius 14 ayat 28 sampai 29 berkata, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, come, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudaraku, banyak orang ingin mengetahui seluruh plan Tuhan, rencana Tuhan sebelum mereka bersedia mentaatinya. Kita ingin kepastian sebelum melangkah. Kita ingin melihat seluruh jalan sebelum memulai perjalanan. Namun cara Allah bekerja seringkali berbeda, saudaraku. Dia tidak memberikan peta lengkap. Dia memberikan undangan untuk mengambil satu langkah iman. Dan ketika Yesus berkata kepada Petrus, datanglah. Yesus tidak menjelaskan apa yang akan terjadi setelah itu. Yesus tidak berkata berapa langkah Petrus akan berjalan. No, tidak saudaraku. Yesus juga tidak berkata bagaimana ombak akan bereaksi. Tidak juga. Tetapi saudaraku, Yesus hanya memberikan satu firman. Datanglah. Amin saudaraku. Bahkan Yesus pun juga tidak mengatakan kapan angin akan reda. Dia hanya beri satu perintah. Datanglah. Disitulah kepercayaan dimulai. Disitulah iman dimulai. Karena iman bukanlah mengetahui seluruh rencana Allah, tetapi adalah mentaati firman Allah, itulah iman. Meskipun kita belum mengetahui rencana Allah secara whole, seluruhnya. Tapi yang kita tahu bahwa aku hanya taat dan setia. Taat dan setia. Amin saudaraku. Perhatikan bahwa sesuatu terjadi ketika Petrus bukan waktu dia berada di dalam perahu. Sesuatu spektakuler dimulai ketika Petrus menurunkan kakinya di atas air. Selama ia hanya mengagumi Allah dari kejauhan, dia tetap aman di zona comfort. Tetapi dia tidak pernah mengalami hal yang spektakuler atau yang boleh saya katakan menembus batas. Seringkali begini, saudaraku, perahu melambangkan tempat nyaman kita, zona comfort kita, tempat yang bisa kita kendalikan. Kita merasa aman dengan pengalaman kita. Kita merasa aman dengan kemampuan kita, dengan tabungan kita, dengan relasi yang kita miliki. Kita merasa aman dengan semua rencana-rencana yang kita bangun sendiri. Betul kan? Semuanya gak salah saudaraku. Tetapi kalau rasa aman kita lebih bergantung kepada perahu dalam tanda kutip daripada kepada Kristus, maka perahu itu telah menjadi penghalang bagi pertumbuhan trust kita, iman kita kepada Dia, saudaraku. Iman selalu menuntut keberanian untuk meninggalkan comfort zone kita. Iman selalu menuntut keberanian untuk kita meninggalkan zona nyaman kita. Tapi jangan salah memahami kisah ini, saudaraku. Fokus utama bukanlah Petrus yang berjalan di atas air. Tetapi fokus utamanya adalah Yesus yang memanggil Petrus. Kuasa bukan terletak pada keberanian Petrus, bukan. Tetapi pada firman Kristus yang menopang setiap langkah Petrus. Itulah sebabnya ketika Petrus mengalihkan pandangannya kepada angin dan ombak, dia mulai tenggelam. Bukan karena air kehilangan kuasanya untuk menopang Petrus, bukan. Tetapi karena hati Petrus mulai lebih percaya kepada badai daripada kepada pribadi yang memanggil dia. Datanglah. Amin saudaraku. Bukankah hal yang sama juga sering terjadi dalam hidupmu dan hidupku, saudaraku? Coba renungkan ke pertanyaan saya ini.
Bukankah hal yang sama sering terjadi dalam hidupmu dan hidupku, saudaraku? Maka kalau saudara-saudari mengikuti renungan 1 minggu ini, The Powerful Week, kita bisa mulai mempunyai skema tentang Tuhan lebih jelas. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita bertuhan, bagaimana kita harus wake up. Berjalanlah kembali ketika kau jatuh. Wake up, jangan punya mental gagal, jangan punya mental remuk, jangan punya mental kalah. Wake up, saudaraku. Karena Dia yang memanggil kita, come, datanglah. Saudaraku, kita mulai perjalanan bersama dengan Tuhan dengan penuh keyakinan. Tetapi seringkali ketika badai itu datang menghantam, menghajar kita, kita mulai lebih memperhatikan fakta hidup daripada janji Tuhan, daripada panggilan Tuhan, daripada undangan Tuhan, daripada firman Tuhan itu sendiri. Akhirnya kita lebih banyak menghitung resiko daripada mengingat kesetiaan Allah kepada kita. Meski demikian, ada satu hal yang sangat menghibur. Ketika Petrus mulai tenggelam, dia mulai berseru, "Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku." Yesus tidak berdiri diam sambil menghakiminya. Tetapi tertulis dalam Matius 14 ayat 31, Alkitab menuliskan bahwa segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia. Inilah yang saya sebut dengan kasih karunia Allah. Allah tidak mencari orang yang tidak pernah gagal, saudaraku. Allah mencari orang yang tetap mau datang. Come to Him. Datang kepadanya. Bahkan ketika langkahnya mulai goyah, mulai tenggelam, mulai ambruk, come to Him, maka Dia akan mengulurkan tangannya. Itulah kasih karunia Allah. Lebih baik menjadi Petrus yang sempat tenggelam karena melangkah bersama Yesus, daripada tetap berada di dalam perahu dan tidak pernah mengalami the powerful of God, kuasa Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Mungkin Tuhan sedang memanggilmu hari ini, saudaraku, untuk mengambil langkah baru dalam kehidupanmu. Langkah untuk mengampuni seseorang yang mungkin jahat sekali sama Anda. Langkah untuk mengampuni seseorang yang mungkin sangat membencimu dan merusak nama baikmu. Memutarbalikkan fakta tentang dirimu, merusak pelayananmu, merusak pekerjaanmu, merusak keluargamu, merusak nama baikmu, bahkan merusak masa depanmu. Saudaraku, mungkin juga saudaraku, Allah sedang memanggilmu untuk melangkah, untuk meninggalkan dosa yang selama ini mengikatmu. Dosa pornografi, dosa apapun, dosa lidah, kamu suka ngata-ngatain orang, ngutukin orang, gosipin orang, buat cerita sendiri. Mungkin Tuhan mau kamu punya langkah untuk meninggalkan dosa itu. Mungkin dosa perzinahan, apapun saya tidak tahu. Tapi kalau Anda sampai renungan ini mampir di telinga Anda, jangan keraskan hatimu, saudaraku. Mungkin hari ini Tuhan memanggilmu untuk melangkah melayani Dia lebih sungguh. Mungkin kau pelayanan selama ini di gereja lokalmu ya begitu-begitu aja. On duty saja, kalau tugas saja. Selain itu bodoh amat. Mungkin hari ini Tuhan memanggilmu, layani aku lebih sungguh. Karena terlebih dahulu aku memberikan hidupku untukmu, nak. Mungkin Tuhan menyuruhmu untuk mengambil langkah baru, langkah mempercayai Tuhan dalam segala keadaan hidupmu, ekonomimu yang mungkin berantakan hari ini. Melangkahlah bersama dengan Dia. Bawa semua pekerjaanmu, rencana-rencana planning kerjamu kepada Dia. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Tuhan mau bawa kita, mau mengambil langkah panjang, mengampuni masa lalu kita. Mungkin kita dari keluarga background yang orang tua kita meninggalkan kita, menyakiti kita, merusak hidup kita. Ampuni mereka. Kalau gambar ayah rusak dalam hidupmu, kau punya ayah yang tidak akan pernah merusak hidupmu.
Bapa kita di surga. Amin. Kalau kau kehilangan figur mama, Bapa di surga punya kasih melebihi dari mama di dunia ini. Amin. Atau mungkin langkah untuk menyerahkan seluruh hidupmu kepada Kristus. Kau berani ambil tekad untuk Tuhanmu. Kau ambil waktu sepenuh hidup melayani dia menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pendeta. Renungkan ini, saudaraku. Kalau renungan ini mampir di telingamu hari ini bukan suatu kebetulan. Jangan menunggu semua ketakutan hilang baru kau melangkah. Jangan. Melangkahlah karena Kristus telah memanggilmu. Katakan amin, saudaraku. Sebab iman tidak bertumbuh ketika kita hanya mendengar firman. Iman bertumbuh ketika kita mentaati firman. Iman bertumbuh ketika kita melakukan firman. Iman bertumbuh ketika kita memperdengarkan firman itu berulang kali, lakukan berulang kali, dan setia melakukannya tiap saat. Dan seringkali satu langkah ketaatan hari ini akan menjadi awal dari mujizat yang Tuhan siapkan untuk kita hari esok. Amin, saudaraku. Maka renungkan, apakah ada langkah ketaatan yang Tuhan sedang minta darimu, tetapi dirimu terus menundanya karena rasa takut atau keinginanmu untuk mengendalikan semuanya itu lebih besar daripada suara Tuhan dalam hidupmu. Renungkan ini, saudaraku. Semoga renungan ini jadi berkat untuk hidupmu. Ya, kalau renungan ini memberkati, share kepada teman-temanmu. Mungkin mereka sedang dalam pergumulan hidup. Mungkin mereka sedang jatuh dan mereka sedang ada di titik nadir hidup mereka. Supaya ini jadi berkat. Siapa tahu dengan share renungan ini, kita save one soul untuk Tuhan. Karena kemuliaan hanya untuk Tuhan saja. Save one soul untuk Tuhan. Save satu jiwa untuk Tuhan. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.